Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Untuk mengawali pelajaran pagi kali ini, untuk ketua kelasnya, Septi memimpin doa teman-teman. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar lebih dekat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini apa ya? Baik, selanjutnya doa kamu absen. Yang pertama, Ayolan Bu Yana. Hadir, Bu. Septiani Purnamasari. Hadir, Bu. Putri Sri Rizky Parani. Hadir, Bu. Baik. Sri Wahyuningsih. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya bisa hadir di pagi hari ini. Sebelum mengarah ke topik pembelajaran, Ibu akan menjelaskan indikator pencapaian kompetensi untuk pembelajaran hari ini. Pada materi SMA kelas 11 semester 2 mata pelajaran biologi, pokok pembahasan kali ini kita yaitu psikotropika. Pada kompetensi dasar 3.11 mengevaluasi pemahaman diri tentang bahaya penggunaan senyawa psikotropika dan dampaknya terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat. KD 4.11 melakukan kampanye anti narkoba dalam berbagai bentuk media informasi baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik harus mampu mendeskripsikan pengertian psikotropika. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam psikotropika. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dan menjelaskan bahaya penggunaan senyawa psikotropika dan dampaknya terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat. Yang keempat, peserta didik mampu mendeskripsikan pencegahan penyalahgunaan psikotropika melalui situasi studi literatur dengan tepat. Yang kelima, ada peserta didik mampu menyajikan data berupa poster kreatif tentang anti narkoba melalui diskusi dan literatur dengan jelas. Yang keenam, peserta didik mampu menerapkan poster kampanye anti narkoba di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Ibu mau tanya terlebih dahulu, apakah sudah ada yang melakukan tindakan operasi di salah satu antara kalian? Tidak, Bu. Apakah saat operasi pasien harus dibius terlebih dahulu kalau kalian tahu? Harus, Bu. Apakah kalian tahu juga bahwa obat bius tersebut merupakan salah satu jenis psikotropika? Ya, Bu. Lalu bagaimana jika obat tersebut disalahgunakan? Mungkin akan salah. Apa ya, Pak? Mungkin akan membahayakan individu tersebut. Baik, di sini Ibu memiliki gambar jenis-jenis psikotropika. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Di sini jenis-jenis psikotropika ada berbagai macam, yaitu diantaranya morfin, marigun, alkohol, hash, kokain, heroin, opium, LSD, dan nikotin. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, Ibu akan menampilkan PPT dan video tentang psikotropika. Baik, psikotropika. Psikotropika menurut pasal 1 Undang-Undang tahun 1997 nomor 5 tentang psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, depresan atau menenangkan, stimulan atau memberi penguatan, dan halusinogen atau menimbulkan dunia khayalan. Menurut pasal 4 UU ini, psikotropika hanya dapat digunakan di dalam dunia kesehatan maupun ilmu pengetahuan. Di sini macam-macam psikotropika. Psikotropika menurut tujuan penggunaannya dan tingkat risiko ketergantungannya terdapat 4 golongan. Psikotropika golongan 1, psikotropika golongan 2, psikotropika golongan 3, dan psikotropika golongan 4. Yang pertama, psikotropika golongan 1, yaitu psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta memiliki potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya ada MDMA, LSD, STP, dan ekstasi. Selanjutnya, psikotropika golongan 2. Psikotropika golongan 2 yaitu psikotropika yang berkhasiat sebagai obat dan dapat digunakan dalam terapi dan tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya amfetamin, metamfetamin, dan metaqualon. Selanjutnya ada psikotropika golongan 3. Psikotropika golongan 3 yaitu psikotropika yang berkhasiat sebagai obat dan banyak digunakan dalam terapi
dan tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya lubinol. Baik, selanjutnya yaitu psikotropika golongan 4. Psikotropika golongan 4 di sini merupakan psikotropika yang berkhasiat sebagai obat dan sangat luas digunakan dalam terapi dan tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya nitrazepam atau BK, mogadon, domolid, dan diazepam. Hampir semua zat aktif termasuk ke dalam zat psikotropika. Tapi tidak semua psikotropika itu menimbulkan ketergantungan. Ibu mempunyai video tentang dampak penggunaan psikotropika. Untuk anak-anak bisa dilihat dan dipahami nantinya ya. Baik, setelah kalian melihat video barusan, pasti kalian nggak ingin kan menjadi orang seperti video barusan? Ya, Bu. Lalu bagaimana agar tidak terjumus dalam dunia psikotropika? Mungkin untuk menjauhi psikotropikanya, Bu, tidak disalahgunakan. Ya baik, terima kasih jawabannya. Jadi begini, agar tidak terjerumus ke dalam dunia psikotropika yaitu bisa dengan 3 cara, yaitu salah satunya adalah menjaga pergaulan, yaitu dengan pergaulan yang baik. Yang kedua, mengetahui beragam dampak negatif psikotropika itu sendiri. Yang ketiga, lakukan kegiatan yang bermanfaat. Menjaga pergaulan yang baik itu yang seperti apa? Pergaulan yang salah, karena pergaulan yang salah itu kita bisa terperosok menyalahgunakan psikotropika itu sendiri. Terus yang kedua, mengetahui beragam dampak negatif psikotropika. Ada banyak sekali dampak busuk psikotropika yang dapat kalian jadikan sebagai pedoman supaya tidak coba-coba menggunakannya. Jika kalian menggunakannya, kalian akan pergi sendiri. Mengapa? Karena banyak teman-teman kalian akan menghindari kalian, keluarga kalian akan dijauhi banyak orang. Terus kesehatan kalian akan menurun, terus menerus akan menurun, bahkan bisa merusak organ tubuh kalian itu sendiri. Terus bisa juga kalian dipenjara karena adanya hukum tentang larangan penggunaan psikotropika itu sendiri. Psikotropika apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak merugikan bagi kesehatan. Dampak penyalahgunaan psikotropika diantaranya dampak jasmani, kejiwaan, ketergantungan, serta dampak sosial. Nah, yang pertama ada dampak jasmani, dampak pada jasmani atau tubuh. Itu meliputi pertama, gangguan pada sistem saraf bisa kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan saraf. Yang kedua, ada gangguan pada jantung dan pembuluh darah, infeksi akut jantung, dan gangguan peredaran darah. Yang ketiga, ada gangguan pada kulit, alergi, bisa juga yang bernanah, seperti itu. Yang keempat, ada gangguan pada paru-paru dan pergeseran jaringan paru-paru. Yang kelima, gangguan pada hemopoietik, penurunan fungsi sistem reproduksi, seperti gagal ginjal, gangguan pada otot dan tulang, serta bisa jadi berpotensi HIV atau HIV/AIDS, seperti tertularnya HIV/AIDS. Nah, oke, yang kedua ada dampak kejiwaan rohani atau dampak kejiwaan. Dampak kejiwaan rohani atau dampak kejiwaan meliputi 3 macam, yaitu intoksitasi atau keracunan, yaitu gejala yang ditandai seseorang telah merasakan efek penggunaan narkobanya atau mabuk-mabukan, seperti itu. Yang kedua, toleransi merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan kebutuhan zat seseorang yang lebih banyak untuk memperoleh efek yang sama setelah pemakaian berulang. Yang ketiga ada withdrawal syndrome atau gejala putus zat. Biasanya dikenal oleh pecandu dengan sebutan sakau. Gejala ini akan hilang jika menggunakan kembali zat tersebut. Oke. Yang ketiga ada dependensi atau ketergantungan. Dependensi atau ketergantungan merupakan dependensi penelitian, keadaan yang ditandai dengan seseorang selalu membutuhkan zat tertentu atau kecanduan atau adiksi. Yang keempat ada dampak sosial. Dampak sosial, berbagai penelitian telah membuktikan bahwa persentase kriminalitas yang terjadi lebih besar ditimbulkan oleh penyalahgunaan zat psikoaktif yang dapat meningkatkan perilaku agresif seseorang baik fisik maupun psikis.
Selanjutnya ada keterkaitan psikotropika dengan sistem koordinasi. Psikotropika dapat mempengaruhi sistem saraf berdasarkan pengaruhnya terhadap sistem saraf. Psikotropika dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ada depresan. Depresan merupakan zat atau jenis obat yang memiliki fungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Jenis ini dapat membuat pemakainya merasa tenang, bahkan tertidur dan tak sadarkan diri. Contohnya ada opioida, opium, atau putau, morfin, heroin, kodein, opiat sintesis. Penggunaan depresan yang tidak terkendali dan tanpa pengawasan penyebabkan ketergantungan fungsi sistem saraf pusat, keterbukaan sel saraf sensorik dan motor. Menurut fungsi, alat-alat indera kehilangan kontrol diri serta adiksi atau bisa kecanduan. Dalam dosis tinggi, depresan menekankan pusat pernapasan pada otak dan menyebabkan kematian. Yang kedua ada stimulan. Stimulan di sini merupakan zat atau obat yang dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja serta kendaraan. Contohnya kafein, kokain, nikotin, amfetamin atau sabu-sabu. Penggunaan stimulan dalam jangka panjang menyebabkan adiksi, misalnya amfetamin, ekstasi, kokain, dan nikotin. Tekanan darah tinggi, meningkatnya detak jantung, depresan, serangan stroke, kerusakan serabut saraf sel-sel otak, menyempitkan arteri, serta gangguan mental. Yang ketiga ada halusinogen. Halusinogen merupakan zat atau obat yang menimbulkan efek halusinasi yang bersifat berubah perasaannya dan pikirannya. Contohnya ada ganja, jamur, jamur mushroom, mescaline, psilocybin, LSD. Efek samping penggunaan halusinogen adalah melemahnya kemampuan membuat mengingat dan mempelajari sesuatu serta menurunnya sistem reproduksi dan sistem kekebalan tubuh. Baik, selanjutnya ada pencegahan penyalahgunaan psikotropika. Kiat-kiat menghindari penyalahgunaan psikotropika, penyalahgunaan naksa atau narkoba. Yang pertama ada tidak coba-coba dalam menggunakan obat yang terlarang. Kedua, meyakini diri tidak membutuhkan narkoba dalam berbagai segala persoalan hidup. Kayak kalau kalian stres, kalau butuh hiburan atau apa yang bisa kalian dengerin musik dan sebagainya. Jangan coba-coba untuk menenangkan diri itu, kalian mencoba memakai zat psikotropika itu sendiri. Terus, membatasi pergaulan dengan kelompok pengguna narkoba. Jika kalian mempunyai teman yang penggunaan zat psikotropika itu sendiri, boleh kalian temenin, tapi jangan kalian ikutin apa yang dia gunain itu. Kalau mereka sedang memakai, hindarilah sejenak teman itu. Kalau mereka sudah mulai sadar, temenin lagi seperti itu. Terus memperteguh keimanan supaya tidak mudah labil. Karena harus kuat iman kalian. Kalau kalian Islam, pasti kan di Islam itu tidak boleh kita memakai zat-zat terlarang seperti itu. Nah, kalian harus yakin kalian bisa menghindari, kalian bisa untuk tidak memakai zat-zat seperti itu. Pencegahan penyalahgunaan psikotropika memerlukan peran bersama, yaitu memerlukan peran dari keluarga, masyarakat, pemerintah. Yang pertama yaitu peran anggota keluarga. Setiap anggota keluarga harus saling menjaga agar jangan sampai ada anggota keluarga yang terlibat dalam penyalahgunaan psikotropika. Kalangan remaja merupakan kelompok besar yang menyalahgunakan zat tersebut. Seperti kalian ini masih SMA itu pasti masih labil-labilnya. Biasanya kalian ikut teman-teman yang sudah tidak sekolahan, biasanya banyak menggunakan zat-zat seperti itu. Kalian bisa nanti tergiur karena bisa menenangkan, karena kalian banyak tugas seperti itu. Oleh karena itu, setiap orang tua memiliki tanggung jawab membimbing anak-anaknya agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan, karena bertakwa inilah yang akan menjadi perisai ampuh untuk membentengi anak-anak dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang pengaruh buruk yang mungkin dapat jadi lingkungan di luar rumah. Dan selanjutnya ada peran masyarakat. Peran masyarakat sebagai anggota masyarakat, kita perlu mendorong meningkatkan pengetahuan orang masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan psikotropika. Bisa jadi kalian di masyarakat itu, kalau kalian udah tahu kan pelajaran tentang psikotropika, kalian kasih tahu kepada sanak saudara yang mungkin pendidikannya kurang, kalian jelasin, ini loh bahayanya psikotropika.
psikotropika, kalian nggak boleh memakai psikotropika seperti itu. Selain itu, perlu adanya pemberian informasi kepada pihak yang berwajib jika ada pemakaian dan pengedar di lingkungan tempat tinggalnya. Jadi kalian itu tidak perlu takut kalau ada salah satu warga di sekitar Anda atau tetangga Anda yang memakai zat psikotropika. Laporkan saja, nggak apa-apa, karena kalau kalian diancam, laporkan saja, nggak apa-apa. Kalian itu juga dilindungi oleh hukum, karena kalian itu berbuat baik untuk melaporkan hal tersebut. Selanjutnya, peran sekolah. Peran sekolah memberikan wawasan yang cukup pada siswa tentang bahaya penyalahgunaan psikotropika, baik diri pribadi, keluarga, dan orang lain. Seperti materi kita sekali ini, Ibu memberikan materi tentang psikotropika untuk memberi wawasan kepada kalian semua bahayanya zat psikotropika itu sendiri. Selain itu, sekolah perlu mendorong setiap siswa untuk melaporkan pada pihak sekolah jika ada pemakai atau pengedar di lingkungan sekolah. Perlu adanya sanksi yang tegas untuk setiap siswa yang terbukti menjadi pemakai atau pengedar narkoba. Seperti seandainya ya, bukan barang apa, kalau di antara kalian ada yang pengguna psikotropika itu sendiri, saya sebagai pihak guru atau guru-guru yang lain bisa melaporkan kalian, karena kalian itu udah tanggung jawab kita di sekolah. Kalau kalian ada apa-apa, pasti nama sekolah akan tercemar. Baik, nah Ibu harap cara-cara barusan dapat ada aplikasikan agar adik-adik tidak terjerumus ke dalam dunia yang salah. Nah, bagaimana? Sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Supaya lebih mengerti dan lebih memahami, Ibu akan memberikan LKPD. Di sini Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu ya. Untuk Yunis bersama dengan Putri dan Yolan bersama dengan Septi. Ibu akan membagikan lembar LKPD. Baik, apakah ada yang tidak dimengerti dari lembar LKPD tersebut? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan berikan waktu 10 menit untuk selanjutnya nanti dipresentasikan untuk kelompok lain bisa menanggapi presentasi dari kelompok satunya lagi ya. Baik. Baik, Ibu rasa untuk sesi diskusi sudah cukup. Yang pertama, untuk kelompok pertama bisa maju menjelaskan, memaparkan hasil diskusi. Yang kelompok lain bisa menyimak ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai psikotropika. Pertama di sini adalah mengapa orang yang mengedar narkoba tersebut harus ditangkap. Menurut kami, kenapa harus ditangkap? Karena jika tidak ditangkap, pengedar narkoba tersebut akan bertindak. Dia akan menyebarluaskan penggunaan narkoba tersebut kepada orang-orang di sekitar, sehingga nanti orang-orang di sekitar tersebut yang tidak tahu menjadi tahu, sehingga akan pengguna narkoba ini akan banyak menggunakan narkoba, dan pastinya tidak akan terputus penggunaan narkoba ini, yang mana penggunaan narkoba pasti sudah dilarang di negara kita. Yang kedua, apa sih sebenarnya kerugian penggunaan narkoba sehingga pelaku pengedarnya harus diamankan oleh pihak yang berwenang? Di sini orang pengguna narkoba itu harus diamankan, karena jika tidak diamankan, dia akan tetap menyalurkan narkoba tersebut secara terus-menerus, dan penggunaan narkoba di negara kita ini tidak akan terhenti, akan terus-menerus turun-temurun kepada generasi kita. Jadi pentingnya penggunaan narkoba ini harus ditangkap, diringkus agar tidak menyebarluaskan lagi penggunaan narkoba tersebut. Selanjutnya di sini saya akan memberikan poster hasil buatan kami untuk sebagai pengingat bahwa narkoba itu tidak baik untuk negara kita. Di sini sudah kami buat. Mungkin ini tidak seberapa, tapi bagi kami ini adalah sebagai antisipasi kami mengingatkan orang-orang di sekitar kami untuk tidak mengkonsumsi narkoba, karena narkoba itu merupakan zat adiktif yang dapat menyebabkan kecanduan.
Ketika kita sudah kecanduan, kita akan mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus. Dan ketika itu sudah terus-menerus, akan menyebabkan kita overdosis dan bisa menyebabkan organ tubuh kita rusak, bahkan mental kita, atau bahkan menyebabkan kematian. Baik, sekian terima kasih dari kelompok saya. Baik, untuk selanjutnya kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai psikotropika. Yang pertama, mengapa orang yang mengedarkan narkoba tersebut harus ditangkap? Menurut kelompok kami, karena orang tersebut dapat menyebarluaskan narkoba. Yang pertama, mengapa orang yang mengedarkan narkoba tersebut harus ditangkap? Karena menurut kelompok kami, orang tersebutlah yang menjadi asal mulanya peredaran narkoba, yang dimana masyarakat yang tidak tahu apa itu narkoba menjadi tahu dan ingin mencoba narkoba tersebut. Yang kedua, apa sebenarnya kerugian pengguna narkoba sehingga pelaku pengedarnya harus diamankan oleh pihak yang berwenang? Banyak sekali kerugian yang dapat ditimbulkan oleh pengedar narkoba di sini. Yang pertama, misalnya masyarakat yang pengguna narkoba. yang pertama dari sisi dari sisi uang itu Ekonomi. ya. Yang pertama dari sisi ekonominya, pada masyarakat yang berekonomi rendah, uang yang seharusnya dipakai untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari digunakan untuk membeli narkoba dan membeli psikotropika yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh orang tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai poster yang telah kelompok kami buat. Poster ini maksud dari poster ini adalah menjelaskan di mana seseorang yang menggunakan psikotropika atau obat-obatan terlarang yang semulanya hidup dengan sehat dan tidak terpengaruh dengan asap rokok, obat-obatan, dan ketika ia menggunakan obat-obatan dan menggunakan rokok dan memakai rokok tersebut, dunianya itu menjadi buruk. Dunianya pun menjadi buruk berantakan. Ia hanya memikirkan bagaimana ia bisa menggunakan obat-obatan tersebut dan menghabiskan uang hanya untuk obat-obatan tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa untuk pertemuan kali ini masih ada waktu untuk Ibu memberikan 5 soal untuk 5 soal itu 5 menit, habis itu untuk dikumpulkan hari ini juga ya. Oke, dari sekarang Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Baik, Ibu rasa untuk ini sudah cukup, bisa dikumpulkan kembali. Kali ini Ibu akan membuat kesimpulan tentang materi yang sudah kita bahas kali ini. Kesimpulannya yaitu psikotropika sudah menjadi barang yang biasa ada di dalam masyarakat, sudah tidak menjadi barang yang aneh lagi. Bayangkan saja setiap berita di TV selalu ada berita tentang psikotropika. Psikotropika sebenarnya hanya digunakan dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Obat-obatan jenis psikotropika ini dalam penggunaannya harus dengan pengawasan dokter karena adanya kerjanya obat-obatan jenis tersebut sangatlah keras dan menimbulkan kematian apabila terdapat penyalahgunaannya. Jadi intinya kalian sebagai siswa setelah mendapatkan materi tentang psikotropika, kalian harus mampu menjelaskan kepada rekan-rekan kalian di daerah kalian yang memang belum tahu tentang bahaya psikotropika itu sendiri. Kalian harus mampu menjelaskan tentang bahayanya. Terus kalian juga harus menghindari jika ada yang terlibat dalam psikotropika, jangan kalian dekati. Bahkan kalau bisa kalian laporkan saja kepada pihak berwajib agar segera ditangani. Baik, sekian. Ibu rasa sudah cukup
untuk materi kali ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.